Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Materi ini dipelajari di bab 2, Sistem Perkembangan pada Tumbuhan dan Hewan, semester 1 kelas 9. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih bagaimana cara tumbuhan itu berkembang biak? Perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan, proses perkembangbiakan secara generatif ini juga membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Pada perkembangbiakan generatif tumbuhan Angiospermae, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Biji tersebut dapat tumbuh dan berkembang sehingga menjadi tumbuhan baru. Nah, sifat dari keturunan atau tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua. Sel kelamin pada tumbuhan terdapat pada bunga. Bunga memiliki beberapa bagian tertentu yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga ini adalah untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Bagian yang kedua ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Nah, yang ketiga, terdapat mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah dan memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga ini digunakan untuk menarik serangga. Serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Bagian yang keempat, terdapat benang sari. Benang sari ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Dan yang terakhir, ada putik. Putik ini merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae melewati beberapa proses, di antaranya penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan jenis perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Anemogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga yang banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Entomogami merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Ciri-ciri tanaman yang proses penyerbukannya dibantu dengan bantuan serangga
biasanya memiliki warna bunga yang menarik dan cerah untuk menarik perhatian serangga agar tinggal dan menghisap nektar. Umumnya, serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket, sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Dengan demikian, serangga ikut memindahkan serbuk sari ke kepala putih. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah cukup banyak, dan mahkota bunga berbentuk trompet. Kiropterogami. Kiropterogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Antropogami merupakan proses penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya merupakan bunga yang berumah dua. Artinya, dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Antropogami juga dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit untuk bertemu dengan putik sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami atau seinogami. Jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Organ. Sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate.